Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Halimah Manurung. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Nah, materi yang pertama kita bahas yaitu faktorial. Nah, bilangan faktorial biasanya digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu. Nah, hasil perkalian dari semua bilangan positif secara berurutan dari 1 sampai dengan n disebut dengan n faktorial. Nah, dari definisi faktorial tersebut, maka dapat kita tuliskan prinsip perhitungan dari faktorial dengan di mana rumus dari faktorialnya yaitu adalah n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 3 dikali sampai dengan kali 1. Nah, dengan catatan 0 faktorial sama dengan 1 dan 1 faktorial sama dengan 1. Maka perhitungan faktorial hanya dengan sampai perkalian 1. Karena 0 faktorial dan 1 faktorial adalah nilainya yang sama. Nah, contohnya yaitu 5 faktorial sama dengan 5 dikali 5 dikurang 4 dikali 5 dikurang 2 dikali 5 dikurang 3 dikali 5 dikurang 4 sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Maka nilai dari 5 faktorial sama dengan 120. Nah, selanjutnya adalah permutasi. Nah, permutasi adalah sejumlah penyusunan unsur-unsur dalam suatu urutan tertentu di mana urutannya harus diperhatikan. Nah, dalam ilmu matematika biasanya permutasi diartikan sebagai sebuah konsep penyusunan sekumpulan objek ataupun angka menjadi beberapa urutan berbeda tanpa mengalami pengulangan. Nah, dalam permutasi ini setiap angka ataupun huruf yang diurutkan atau yang disusun itu tidak boleh ada yang sama atau tidak boleh ada yang berulang. Nah, dalam permutasi urutannya harus diperhatikan. Setiap objek yang dihasilkan harus berbeda antara yang satu dengan yang lain. Nah, contohnya untuk urutan ABC. Nah, urutan ABC ini berbeda dengan urutan CAB, begitu juga dengan BAC, dan berbeda juga dengan ACB. Nah, banyaknya permutasi R unsur di atas atau PNR dengan menggunakan rumus permutasi NR sama dengan N faktorial per N dikurang 1 faktorial. Nah, di mana nilai R itu lebih kecil sama dengan N. Maka, rumus permutasi PNK atau permutasi N dan K sama dengan N faktorial per N dikurang 1 faktorial. Nah, contoh yaitu untuk memahami materi permutasi. Nah, contohnya yaitu di sebuah kelas terdapat 4 orang siswa yang dicalonkan untuk mengisi posisi bendahara dan juga sekretaris. Nah, tentukan banyaknya cara yang bisa digunakan untuk mengisi posisi tersebut. Nah, dapat kita selesaikan yaitu dengan permutasi. Maka permutasinya yaitu permutasi 2 dan 4. Di mana N adalah banyaknya siswa, di mana dalam soal dikasih tahu bahwa banyaknya siswa ada 4 orang dan jumlah posisi yaitu ada 2, yaitu sekretaris dan bendahara. Nah, kemudian kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam rumus di mana permutasi 4 dan 2 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial. Maka 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 kali 2 dikali 1 dan 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1. Maka 4 faktorial sama dengan 24 dan 2 faktorial sama dengan 2. Maka 24 per 2 sama dengan 12. Nah, maka dapat 12 cara untuk mengisi posisi tersebut, yaitu posisi bendahara dan sekretaris. Nah, contoh yang kedua, berapakah banyak bilangan yang dibentuk dari 2 angka berbeda yang bisa kita susun dari urutan angka 4, 8, 2, 3, dan 5? Nah, penyelesaiannya dapat kita simpulkan sebagai permutasi yang terdiri dari 2 unsur. Maka permutasi 5 dan 2 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial. 5 faktorialnya sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1
Dan 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial, yaitu 3 dikali 2 dikali 1. Maka 5 faktorial sama dengan 120, 3 faktorial sama dengan 6. Maka 120 per 6 sama dengan 20. Maka ada 20 cara yang bisa kita lakukan untuk menyusun bilangan tersebut menjadi dua angka yang berbeda-beda. Adapun angka-angkanya sebagai berikut yang ini telah saya tampilkan. Nah, selanjutnya adalah permutasi siklik. Maaf, ini ada salah tulisan. Nah, permutasi siklik. Dalam permutasi siklik ini adalah permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar menurut arah putaran tertentu. Nah, maksudnya sesuai namanya siklik. Siklik maksudnya berbentuk lingkaran. Nah, permutasi siklik berkaitan dengan penyusunan sederet objek yang melingkar. Sebagai gambaran adalah susunan duduk dari beberapa orang pada meja bundar. Nah, permutasi siklik ini juga dikenal sebagai permutasi melingkar seperti namanya. Itu adalah siklik yang berarti melingkar. Nah, bila tersedia n unsur berbeda, maka banyak permutasi siklik dari n unsur itu dapat kita tentukan dengan rumus permutasi siklik sama dengan n dikurang 1 faktorial. Nah, contohnya adalah ada berapa cara 7 orang yang duduk mengelilingi meja dapat menempati ke-7 tempat duduk dengan urutan yang berlainan. Nah, dapat kita selesaikan dengan permutasi siklik. Nah, yang seperti yang kita bahas sebelumnya, formulasi dari permutasi siklik adalah n dikurang 1 faktorial. Nah, n-nya itu adalah 7 orang, maka banyaknya cara duduknya ada 7 dikurang 1 faktorial. 7 dikurang 1 faktorial ini adalah 6 faktorial, maka 6 faktorial adalah 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 dikali 2 dikali 1, maka ada 720 cara untuk mengatur posisi duduk antara 7 orang tersebut. Nah, selanjutnya adalah materi kombinasi. Nah, dalam kombinasi ini merupakan susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan tanpa memberi arti pada urutan anggota dari susunan. Nah, kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Nah, dalam kombinasi ini apabila kita gabungkan antara himpunan yang satu dengan yang lain, dia tidak memperhatikan urutan. Nah, banyaknya kombinasi dari n objek berbeda yang diambil sebanyak r setiap kali pengambilan adalah, maka formulasinya yaitu kombinasi Rn sama dengan kombinasi n dengan r sama dengan n faktorial dikurang n dikurang r kali r faktorial. Nah, untuk memahami materi kombinasi, yaitu suatu warna tertentu dibentuk dari 3 campuran warna yang berbeda. Jika terdapat 4 warna, yaitu merah, kuning, biru, dan hijau, ada berapa kombinasi 3 jenis warna yang dapat dihasilkan. Nah, berdasarkan soal ini, ada N-nya sebanyak 4, kemudian R adalah campuran 3 warna yang berbeda. Maka, kemudian kita masukkan nilainya terhadap formulasinya, maka kombinasi NR sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Maka hasilnya 4 faktorial per 3 faktorial. Nah, 4 faktorial per 3 faktorial hasilnya adalah 4. Maka kombinasi warnanya adalah merah, kuning, biru, merah, kuning, hijau, kuning, biru, hijau, merah, biru, hijau. Nah, selanjutnya adalah binomial. Dalam distribusi binomial atau binomial distribution merupakan salah satu distribusi dengan variabel acak diskrit yang merupakan kajian dari statistika inferensial. Nah, dalam distribusi binomial ini dipakai untuk menghitung peluang. Dalam hal ini dikenal istilah nantinya percobaan binomial. Adapun syarat percobaan binomial yaitu yang pertama adalah dilakukan n kali percobaan,
Kemudian syarat yang kedua yaitu untuk satu kali percobaan akan menghasilkan dua kemungkinan. Misalkan koin, peluangnya sukses atau gagal. Nah, selanjutnya syarat yang ketiga yaitu hasil percobaan harus saling bebas. Kemudian syarat yang keempat, semua peluang harus sama pada setiap percobaan. Nah, adapun formulasi dari binomial ini adalah Px sama dengan n faktorial per n dikurang x faktorial dikali x faktorial kali p pangkat x dikali q pangkat n dikurang x. Nah, di mana Px ini adalah peluang berhasilnya, kemudian n ini adalah banyaknya percobaan, X adalah banyaknya kemungkinan percobaan, kemudian P adalah peluang sukses, Q adalah peluang gagal. Nah, selanjutnya adalah frekuensi harapan. Nah, bilangan peluang menyimbolkan persentase kemungkinan sebuah kejadian yang akan terjadi. Nah, biasanya frekuensi harapan ini memberikan perhitungan beberapa banyaknya kemungkinan dari suatu kejadian bakal terjadi. Nah, dalam frekuensi harapan nilainya diperoleh dari perkalian antara peluang dengan banyaknya percobaan. Dalam percobaan misalnya itu adalah dalam percobaan pelemparan mata uang logam dan dilakukan sebanyak 310 kali. Maka frekuensi harapan munculnya angka dalam kejadian tersebut adalah 15 dikali 350 sama dengan 62. Nah, secara umum frekuensi harapan terjadi angka maksudnya dalam M kali percobaan dituliskan dengan formula sebagai berikut. Frekuensi harapan atau F sama dengan PA dikali N, di mana F adalah frekuensi harapan, P adalah peluang, A adalah kejadian A atau hanya dilambangkan dalam suatu kejadian. Misalnya suatu kejadian disimbolkan sebagai A atau B atau C, maka bisa dibuat dia PA atau PB atau PC. Nah, N ini adalah banyaknya suatu percobaan. Nah, contohnya yaitu satu buah uang logam yang dilempar ke udara sebanyak 30 kali. Nah, tentukan frekuensi harapan munculnya pada sisi angka. Nah, kita misalkan adalah K sebagai himpunan kejadian munculnya sisi angka, maka PK sama dengan setengah. Kenapa dia peluang munculnya sisi angka adalah setengah? Karena dalam uang logam hanya terdapat dua sisi, maka kemungkinan peluangnya itu adalah setengah. Misalnya untuk gambar pun peluang sisi gambarnya adalah setengah. Nah, dalam soal ini yang diminta adalah sisi angka. Maka peluang sisi angkanya sama dengan setengah. Nah, banyaknya pelemparannya itu adalah sebanyak 30 kali. Maka frekuensi harapannya kita substitusikan ke dalam formulasinya, di mana frekuensi harapan sama dengan PK dikali N, di mana peluang kejadian sama dengan setengah dan banyaknya pelemparan sebanyak 30 kali. Maka frekuensi harapannya adalah setengah dikali 30, maka 15 kali. Frekuensi harapan muncul pada sisi angka adalah sebanyak 15 kali. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.